Selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke, udah record. Kita lanjutin lagi ya untuk materi kita tentang proses set. Ini video yang ketiga. Saya screen dulu. Oke. Oke, jadi kita lihat dari silabus ya, menu makanan kita yang menu. Itu kita lanjut ya, calculation of depreciation and revaluation. Oke. Saya pastikan oke. Nah, nih ya, depreciation, impairment, and depletion. Ini kalau saya screen ini muncul nggak ya? Saya agak takut dia nggak muncul gitu kan. Dia kan dia jadi ini baru ya, jadi kayak membuka baru gitu. Ya sudah seperti ini aja, nggak apa-apa ya, harusnya nampak. Oke, depreciation kita sudah pelajari di pengantar akuntansi. Jadi di sini kita cuma ngulangin sedikit ya. Di sini kita lebih deep, lebih dalam. Sini adik-adik harus tahu depreciation itu sebenarnya kan beban depresiasi. Jadi bagaimana aset ini kita turunkan nilainya dalam bentuk depresiasi. Nah, jadi depreciation is the accounting process. Nah, ini bagus banget nih. Sebuah proses akuntansi untuk mengalokasikan ya, cost of tangible assets to expense. Makanya di cost of tangible asset nih dalam hal ini kan berarti fixed asset. Hanya kalau intangible asset atau aset tak berwujud itu kan sebutannya bukan depreciation, walaupun sama sih. Sebutannya amortization, ya, amortisasi. Nah, in a systematic and rational manner to those periods expected to benefit from the use of the asset. Jadi gini konsepnya itu, depresiasi itu kita mengalokasikan ya cost atau harga perolehan dari aset tetap ini menjadi biaya. Kenapa? Karena aset tetap ini kan digunakan. Karena dia digunakan sesuai dengan konsep matching principle atau pendapatan beban. Ya. Fixed asset ini ya mendukung untuk mendapatkan pendapatan. Oke, baik misalnya mesin dipakai untuk mengolah raw material sehingga menjadi barang jadi ini dijual kan jadi sales atau penjualan. Nah, nggak mungkin nggak ada bebannya kan, selalu harus matching. Jadi bagaimana nih cara kita membuat aset tetap ini ya menjadi beban? Karena kita tahu juga kan konsepnya sesuai dengan logika bahwa aset tetap ini dipakai sehingga aset tetap ini kalau dipakai walaupun fisiknya nggak habis gitu kayak mesin itu kan nggak tiba-tiba nyusut gitu kan, tapi kita tahu ada functional depreciation, dia sudah terpakai sehingga harus menjadi beban. Nah, untuk menjadikan bebannya ini kan beda nih sama misalnya kayak supplies yang seperti contoh saya misalnya 10 spidol tinggal 7 spidol, berarti kan 3 nih langsung kita jadikan beban ya, supplies expense on supplies. Tapi kalau untuk aset tetap fixed asset gimana cara ngukurnya ya, karena kita tidak bisa kira-kirakan juga gitu ya berapa ya kira-kira untuk jadi bebannya. Jadi dibuatlah sebuah metode ya untuk dilakukan depresiasi. Makanya depreciation a method of cost allocation ya. Jadi dia bagaimana mengalokasikan cost-nya ini menjadi beban. Nah, ini dia. Nah, disinilah kalian tahu bahwa ada berbagai macam metode. Yang seperti saya sudah jelaskan di video pertama, banyak metode ya disesuaikan dengan keadaan dan fungsional aset. Bagaimana penggunaan aset tersebut di perusahaan kita. Itu juga kenapa umur manfaat itu bisa berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, antara suatu jenis industri dengan industri lain. Yang paling simpel misalnya printer. Kalau di kantor mungkin lebih awet pemakaian. Kalau di yard atau di galangan kan butuh printer juga kan, perlu ngeprint, minta permit, work permit, hot permit dan lain-lain. Itu biasanya kemungkinan lebih cepat hancur ya, lebih cepat rusak karena penggunaannya mungkin yang lebih kasar atau lebih intens seperti itu. Nah, ini juga kalau untuk mineral resource namanya depletion, jadi depreciation untuk
fixed asset atau PPE, aset tetap, amortization expense untuk intangible asset seperti hak cipta, ya, royalty, ya, dan juga depletion untuk mineral resource. Jadi suatu cadangan, misalnya kayak Freeport kan punya cadangan emas, ya, itu kan mineral resource-nya kan, gold resource. Nah itu kalau terpakai, ya sudah tambang, nah itu kan berkurang. Nah itu dimasukkan ke dalam beban dengan nama depletion, depresi. Oke. Jadi itu ya ingat ya soal depreciation. Jadi depreciation itu mengalokasikan gimana nih supaya cost-nya ya menjadi beban. Sedangkan kita tahu asetnya tersebut kan kayak komputer kan nggak mungkin dia menyusut ya. Kalau misalnya dari 14 inch menurun jadi 13 inch kan kita tahu berarti 1 inch dia menyusut. Catat 1 inch kan tapi enggak. Ya tetap tapi fungsionalnya. Makanya ada yang dinamakan depreciation method. Oke, untuk depreciation-nya ada berbagai metode ya. Udah dijelaskan juga pas di awal summary. Nanti kita akan lihat di soal aja langsung. Jadi lebih clear ya. Nanti kita review ulang sebelum kita masuk ke impairment atau revaluation. Oke. Oke, aman ya. Saya kadang takut juga nih kalau belum terekam ya. Oke, yang saya mau angkat di sini itu yang ini. Oke, kalau partial period tahu lah ya, kalau kita belinya nggak dari, misalnya kita tutup buku 31 Desember, kita nggak belinya dari awal tahun 1 Januari, misalnya dari Februari, ya sudah tinggal diproratakan. Ya, nanti ada contoh soalnya juga, cuma kita nggak bahas, nanti akan saya tetap share. Ya, saya share materinya, nanti kalian bisa pelajari. Itu cuma masalah pemenggalannya aja yang dicincang gitu, dicincang kayak daging dicincang yang berarti kalau dari Februari kan berarti dia cuma 11 bulan dihitung ya. Gitu. Nanti 1 bulan akhir, sisanya itu yang paling akhir tahunnya yang benar-benar masa manfaatnya habis, berarti masih tinggal 1 bulan gitu. Ya. Nah memang pembelian aset kan mah jarang banget di awal tahun ya, di 1 Januari ya. Mesti kan selalu di ya kan liburan ya 1 Januari. Jadi biasanya mulai ya let's say di pertengahan itu ya, tengah Januari atau di Februari, jadi nggak langsung gitu. Belum lagi kalau periode tutup bukunya kan nggak Desember, beda gitu. Ya, nih revision of depreciation. Jadi seperti yang saya ungkapkan di video pertama, depresiasi umur manfaat, ya, depreciation method, umur manfaat, nilai residu itu bisa berubah. Ya, jadi itu kita estimasikan. Lalu kalau kita menemukan angka atau metode yang lebih tepat, boleh diubah. Ini diatur kalau di PSAK, di PSAK 25, ya. PSAK 25, perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, untuk fixed asset ini, depreciation method, umur manfaat, nilai residu itu termasuk estimasi. Ya, jadi perubahan estimasi itu, kalau dilakukan, cukup prospektif. Ya, mungkin agak tidak familiar. Prospektif itu, misalnya nih, kita punya aset beli di 2023. Ya, pakai straight line. Sekarang di 2025 udah berjalan 2 tahun nih. Kalian sudah depresiasikan kan 2 tahun. Terus di 2025 kalian baru kayaknya lebih cocok pakai double declining ya. Terus sudah diajukan ke atasan semua udah oke. Nah, start dari 2025 itulah kalian pakai double declining. Nggak perlu balik lagi ke 2023 untuk hitung ulang pakai double declining. Jelas ya. Jadi itu disebut prospektif, langsung diubahnya dari sekarang ke depan. Tapi kalau retrospektif, RE balik. Itu berarti dari 2023-nya harus kalian ubah. Ya, tapi kalau untuk fixed asset itu prospektif. Jadi dari perubahan, tanggal perubahan sampai ke depan. Nah, contoh yang retrospektif itu adalah persediaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian dari Vivo mau ubah average, nah itu nggak bisa. Dari 2025 nggak bisa, itu nanti dari tahun-tahun sebelumnya ya diulang, dibuat kalau misalnya seakan-akan kita pakai average, misalnya dari Vivo pindah ke average. Jadi harus dibuat itu sehingga nanti laporan keuangannya, kalau kan lihat di TBK itu sering kadang ada penyajian kembali, restatement ya. Jadi seperti itu.
ada yang diubahnya retrospektif, biasa kebijakan akuntansi, kesalahan signifikan, tapi ada juga yang prospektif, ya. Nah, seperti estimasi, versus set ini ya, contoh estimasi, nah itu ya. Kita ubahnya dari sekarang ke depan. Nggak perlu tarik kembali laporan keuangan yang lama diubah. Ya, semoga jelas. Oke, revision of depreciation. Oke, jadi gini. Misalnya nih, ini kalian bisa lihat contohnya Arcadia. Ya, ini kita kecilin sedikit. Arcadia purchase equipment for 410,000, 510.000. Punya useful life 10 tahun, residual value 10.000. Oke. Depreciation has been recorded for 7 years. Jadi, sudah jalan 7 tahun, dia pakai dia pakai apa nih? Dia nggak kasih tahu ya, pakai straight line ya langsung. Nah, pas tahun ke-8 dia lihat nih ternyata aset ini harusnya umur manfaatnya bisa lebih lama, 15 tahun bukan 10 tahun. Ya. Ditambah dari residual value-nya 5.000. Jadi awalnya 10.000, ternyata 5.000. Kok bisa seperti ini? Ya wajar, namanya juga mengestimasi. Sama kayak kita mengestimasi akan hujan misalnya ya. Contoh yang ramalan cuaca itu kan. Akan hujan, ternyata nggak hujan. Walaupun ada mendung, ternyata nggak jadi. Kan bisa jadi salah gitu ya. Jadi pengambilan estimasi ya, keputusan dia memakai 10 tahun dan 10.000 residual value pada saat itu mungkin benar 10 tahun dan 10.000. Tapi setelah berjalannya waktu diketahui rasanya kurang tepat deh. Rasanya lebih wajar, lebih mencerminkan keadaan sebenarnya kalau dia 15 tahun residual value 5.000. Nggak apa-apa, kita boleh ubah. Ya, jadi sekalipun harus konsisten, tapi kalau memang ada metode atau perhitungan yang lebih baik, ya umur manfaat yang lebih sesuai untuk aset tersebut, dan untuk membuat kualitas laporan keuangan lebih baik, ya kenapa nggak boleh? Ya, boleh diubah. Oke, jadi di sini, oke, berarti selama 7 tahun ini, dia sudah depresiasikan sebesar 50.000 per tahun. Jadi 50.000 kali 7, 350.000. Ini nggak dikasih tahu pakai metode apa. Oh, sorry, ada yang dikasih tahu. On a straight line basis. Oke. Ya, jadi dia pakai metode garis lurus. Nah, di sini, nah untuk kalian mengubah, ini kan dia mengubah umur manfaat ya, sama mengubah residual value. Caranya adalah, dia kan sampai tahun ke-7 udah depresiasi. Berarti kalian hitung dulu net book value sampai akhir tahun ke-7. Jadi, sini kita tahu depresiasinya udah 350.000. Berarti kan cost-nya 510 dikurangi accumulated depreciation 7 tahun, itu 350, maka net book value-nya 160.000. Nah, 160.000 kita udah dapat net book value-nya. Nah, ini, ya tadi ingat, kan 7 tahun udah berlalu. Nah, dia mengestimasikan 15 tahun. Berarti dari 15 tahun ini, 7 sudah terpakai, sudah lewat, sudah berjalan. Maka tinggal 8 tahun. Ya. Jadi dia ubah jadi 15, sudah jalan 7, berarti kan tinggal berapa? 8 tahun. Maka dari NBV-nya ini, berarti penyusutan yang baru gimana? Berarti 160.000 dikurang salvage value atau nilai residunya ya. 5.000 yang baru sesuai soal. Ya, 5.000. Oke, dapat depreciable base 155 dibagi 8. 8 dari mana yang tadi? 15 tahun, dia sudah pakai 7, berarti 8. Ya, maka depresiasi yang baru start 2019 atau dari mulai tahun ke-8 adalah 19.375. Ya, dari 155 bagi 8. Jadi seperti ini caranya. Jadi bukan dari awal 510 diulang bagi kurang 5.000 bagi 15, enggak. Jadi yang sudah berlalu, karena tadi ingat prospektif. Berarti dia akan startnya mulai dari tahun ke-8 alias tahun 2019. Nah, itu ya, prospektif. Jadi udah yang lalu sudah berlalu ya kan. Sekarang kita fokus ke depan. Jadi ke depannya sekarang, mulai sekarang itu 19.375. Ya, jadi prospektif ini seperti ya hubungan lah ya. Jadi kalian ya let's say kalian salah pacaran ya kan. Habis itu udah jalan 8 tahun, udah jalan 7 tahun ya. Terus itu putus, ketemu yang baru, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi yang lama ya kan. Fokus sama yang baru gitu. Sama ini prospektif. Oke? Oke.
Oke, semoga jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa diulang lagi ya videonya atau catat nanti minggu depan kita bahas. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin ini ya, impairment. Mungkin sebelum itu kita bahas sedikit deh depresiasi. Kita refresh ulang ya. Kita refresh ulang tentang depreciation, langsung kita oke, ada internet. Ya, harusnya udah ya ini. Oke. Udah internet tadi tiba-tiba nge-lag. Coba saya ulang screen ya. Oke. Udah saya screen, jadi kita coba refresh dulu nih perhitungan depresiasi. Soalnya nanti untuk impairment sama revaluation, kalau adik-adik masih belum ngerti depresiasi, nanti gawat. Karena kita harus menghitung net book value-nya, otomatis kan harus tahu accumulated depreciation. Untuk tahu accumulated depreciation kan berarti harus benar ngitungnya berapa depresiasinya setiap tahun. Ya. Jadi di sini P11.2 ada perusahaan ya. Pakistan, dia beli aset seharga 89.000. Ini estimated that the machine will have 5,000 residual value. Oke, jadi harga pokoknya 89. Kadang kalau ada soal dia bilang dia beli harganya 80, terus ada biaya instalasi 5.000, terus ada shipping cost 4.000. Nah, itu harus ditotalin. Ingat konsep harga perolehan ya. Oke. Jadi service life is estimated at 7 years. Oke, jadi 7 tahun. Tapi kalau dalam total working hours itu 42.000 jam. Oke. Kalau dalam total production dia 525.000 unit. Oke. During 2015 the machine was operated 6,000 hours and produced 55,000 unit. Nah, ini tujuannya untuk kalau pas kita ngitung yang ini units of output sama working hour ya, jadi kasih tahu. Kalau misalnya kalian memang pakai straight line ya, informasi ini jadinya nggak terlalu dipakai ya, nggak terlalu dipakai. Tapi kalau untuk akuntansi biaya, nah itu bisa tuh dipakai. Jadi dia mau tahu satu unit ini berapa nilai depresiasi aset, piece set yang dipakai, mesinnya berapa. Oke, during 2016 the machine was operated. Oke, nah kan kita hitung ya, ini simple. Straight line dulu yang paling simple ya. Tagline, dia belinya di 1 Juni ya. Kalau 1 Juni berarti di tahun pertamanya dia tidak genap setahun. Nah, ini dia partial. Dia kan dari Juni, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 tahun. Makanya kenapa di sini 7/12 ya. 89.000 residual value 5.000, 84 ya. 84 dikali 7 84.000, ini 14,29%, atau kalian bagi 7 juga boleh ya, bagi 7 boleh, di sini dia pakai persen, itu hasilnya 7.000. Jadi depreciation untuk maaf, dia hasilnya akan 12.000, tapi karena tahun pertama ini di tahun 2015 dia belinya dari Juni ke Desember kan 7 bulan. Jadi tahun pertama masih prorata 7/12. Jadi 7.000 ya. Maka accumulated depreciation 7.000. Kalau kita jurnal kan gini nih, depreciation expense on accumulated depreciation 7.000. Oke, tahun kedua dan seterusnya sama, setiap tahunnya 12.000 ya. Di tahun terakhir ya, di 2022, itu kan 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tapi ingat, karena di tahun pertamanya dari Juni, nanti di tahun ke-8 yang terakhir berarti dari Januari ke Mei ya, baru habis masa manfaatnya. Jadi di sini dia yang 5/12 nih. Jadi yang atas kan 7/12 ya nih. Adik-adik bisa lihat ya. Ini yang sisanya. Nah gitu. Jadi partial tuh gitu. Tapi in the end akan sama.
Ya, ini di sini 5.000, NBV-nya 5.000 terakhir. Kenapa masih ada sisa 5.000? Karena ingat, kita kan melakukan residual value. Kita kurangi sama residual value. Ya, sehingga NBV kita jadi pas. In the end terakhir 5.000. Nah, itu dia. Fungsi residual value adalah pada saat umur manfaatnya habis, ya aset ini habis, dia masih tersisa sesuai dengan residual value. Ya. Jadi harus kayak gitu. Itu ininya residual value ya, pembuktiannya. Oke, ini jurnalnya standar ya, di akhir yang 5.000. Sehingga nanti kita punya net book value tersisa 5.000, kita punya accumulated depreciation 84, cost kita tetap 89. Harusnya ini nggak sulit ya. Gimana kalau unit of output? Nah, unit of output oke, kalau unit of output ini, nah kita berdasarkan outputnya. Jadi kita harus tahu dulu estimasi total output dari mesin ini berapa, ya dari equipment ini atau peralatan atau mesin ini berapa. Di sini kan dia udah bilang nih, units of output total production is estimated 525,000. Berarti 89.000 ya. Kita punya base outputnya, maksudnya depreciation per output. Berarti kan cara hitungnya kan sebenarnya gini. Cost 89 ya. Cost 89, residual value 5.000, berarti kan depreciable base 4, capacity atau namanya apa? Total production estimate ya. Total production estimate itu 55.000. Sorry, 525.000. Maka RAP, ya, RAP alias depreciation per output. Ya, itu adalah nih, $0,16 per output. Jadi setiap satu output itu di dalamnya ada depreciation cost. Nih di akuntansi biaya ini masuk ini. Jadi setiap satu unit produk yang tercipta yang dihasilkan itu di dalamnya ada cost 0,16 berupa depreciation dari equipment ini. Nah, jadi ya sudah. Sebenarnya simpel, kalau udah dapat ya sudah. Kalau di tahun 2015 dia bilang apa 55.000 unit ya. Berarti depreciation-nya adalah ini kali selesai 8.800. Terus kalau 2016 dia bilang production-nya 48.000 dan hati-hati ya jangan salah ya, ini ada working hour, ada unit produce, jadi beda working hour untuk yang working hour. Nah 48.000 maka 48.000 di depreciation-nya adalah ini kali dapat deh 7.680. Ya, jadi gitu. Nanti 2017 berapa, tinggal kali rate-nya saja. Nah, inilah yang disebut dengan units of output. Ya. Ini simple, tapi menentukan 525-nya ini yang sulit ya kan. Terus menentukan, kalau ini bisa lah dicatat sama bagian produksi ya, berapa setiap tahun unit yang dihasilkan ya. Bahkan tiap jam pun bisa nampak itu nanti. Tapi untuk tahu berapa total produk estimate yang bisa dihasilkan ini agak sulit ya. Mungkin bisa dari pengalaman, bisa dari data, mungkin dari dealernya kasih pembuktian atau ada melakukan uji coba, nah gitu bisa. Nah working hour juga mirip sama kayak unit of output, cuma bedanya dia pakai working hour ya. Ini sama persis, nggak sulit, nanti kalian bisa coba. Itu sama persis seperti ini, cuma bedanya dia rate-nya adalah depreciation per hour. Jadi setiap jam mesin itu dipakai atau equipment itu dipakai, berapa nilai depresiasinya. Sini kan 2 ya, $2 per jam. Sama caranya nggak sulit. Sum of the years digit. Nah, sum of the years digit ini termasuk accelerated depreciation. Jadi depresiasinya lebih cepat. Tahun pertama lebih gede daripada kedua, ketiga. Kalau straight line kan selalu sama. 1, 2, 3 setiap tahun
sama, tapi kalau sum of the years sama declining balance ini dia makin turun. Jadi dia di awal yang lebih besar, sesuai dengan jenis aset yang memang pemakaian di awalnya lebih banyak, atau biasa setelah beberapa tahun dia sudah nilainya turun, ya. Nah, kalau sum of the years itu gini, nih nanti bisa dilihat, ini nggak sulit sama sekali, udah dibuatkan Excel-nya. Tapi simpelnya gini, sum of the years itu kita hitung ininya dulu, total pecahannya dulu, fractionnya ya. Di sini dia kan 7 tahun, 7 years. Oke, 7 tahun ini nanti dia rumusnya gini, tahun pertama sama dengan 7 per berapa dikali harga perolehannya, dikurangi nilai residu. Jadi 89.000 kurang 5.000. Ya, depreciable base-nya kan 84. Nah, untuk dapat apa namanya, penyebutnya ini, X-nya ini yang perlu kita hitung pakai rumus matematika. Tahun kedua nanti dia turun 6 per X kali. Nah, dari sini kan kita tahu nih, setiap tahun pasti nanti menurun dia, karena pembilangnya semakin kecil. Ya, jadi cara nentuin X ini, itu seperti ini, dia kayak gini. Jadi kalau 7 years itu adalah 7 plus 6 plus 5, kayak faktorial tapi tambah 4, tambah 3, tambah 2, 1. Jadi kan 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, 1. Ya, 28. Atau cara gampangnya adalah pakai matematika. Ya, matematika ini sama kayak rumus deret kalau nggak salah ya. Deret aritmatika. Ya, rumusnya adalah Sn sama dengan saya agak lupa, N per 2 dikali 2A, ya, 2A N tambah 1 B. Kita coba dulu ya. Jadi 7 per 2 kali 2 kali 7. 7 kurang 1. 7 kurang 1 kali 1. Saya lupa ya, sebentar ya. Coba kita cek. Nah, ini nih. Kita bisa pakai bantuan ChatGPT. Nah, ini jadi contoh nyata nih ya. Oke. Rumus tersebut sum of the years digitnya. Nah, ini jadi kita manfaatkan AI. Nah, ini yang saya bilang. Jadi bisa jadi kita lupa, tapi karena kita ingat konsepnya, prinsipnya, esensinya kita ingat, ya tinggal cari aja. Ya, ini contohnya. Saya juga nggak selalu ingat sih. Nah, tapi kan ada bantuan Google, ada bantuan GPT nih, ya. Tuh. Nah, ini dia rumusnya. Ini saya masukkan ya ke sini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Oke, berarti rumusnya adalah N. N-nya kan 7, ada 7 tahun. Kali dalam kurung 7 tambah 1, ya, bagi 2. Tuh, 28, ya. Jadi kalau misalnya 8 tahun, berarti tinggal ganti 8. Tuh, 36. Nanti kalau kalian masih ragu, coba aja pakai cara ini. Ya. Rumus matematik. Jadi kalau kalian ujian, bagusnya jangan pakai inilah manual ya. Kalian pakai rumus ini. N kali N tambah 1 bagi 2. N tambah N kali N tambah 1 bagi 2. Nah, itulah gunanya matematika ya, mempermudah perhitungan. Oke. Jadi ini tahun pertamanya adalah ini kali ini 21.000. Kalau tahun keduanya 18.000, menurun dia. Ya. Nah, cuma ingat ya tadi ya, ini karena apa? Tahun pertama jangan lupa, karena dia belinya di sini.
Tapi ingat, karena beli di Juni, jadi tahun pertama diproporsionalkan. Di berapa sih belinya nih di 1 Juni. Maka jadinya ini bagi 12 kali 7. Ya, jadi 12.250. Oke, nggak sulit ya. Nggak sulit. Oke, benar. 12, 21, 50, 19, 25. Oh, oke. Sorry. Tahun keduanya juga, oh dia ini beda nih sama straight line ya. Karena kalau straight line dia selalu sama. Berarti yang ini tahun keduanya, hmm, oke, kita udah dapat ini berarti tahun kedua sama dengan tahun keduanya berarti sisanya. Berarti 5/12 dikali 21.000. Ya, lalu jadi gini, ini kan tadi kita udah deposisikan kan 7/12 ya. Jadi sisanya kan masih ada 5/12 ya, yang dari apa namanya? Karena dia baru belinya dari Juni. Nah, jadi kan dia 7/12 nih. Jadi 7/12 ini udah, sisanya yang 5/12 itu masuk untuk tahun kedua. Nah, jadi 5/12 kali 21.000. Oke. Lalu, nah sisanya 7/12 dikali 21.000. 18.000 yang tahun kedua punya. Ya. Jadi totalnya adalah 19.250 ya. Sorry ya, salah, ini benar. Kayak gini. Jadi, sum of the years, ya kalau straight line tadi kita lihat, nah dia rata, terus ini tiap tahun. Karena dia sama, setiap tahun dia punya depresiasi itu sama, sehingga kita nggak perlu buat kayak 5/12. Ini kalau kalian uji juga sama kok. Jadi kalau kalian mau pakai misalnya 5/12 kali, tadi satu tahunnya 12.000, lalu 7/12 kali satu tahunnya 12.000 ya sama, ujungnya 12. Karena base-nya atau setiap tahun depresiasinya sama. Tapi kalau sum of the years, dia kan beda nih, dia menurun. Ya. Oke, jadi ingat-ingat ya. Jadi dia harus dipecah-pecah terus, pecah-pecah terus. Oke. B, selama saya praktik, memang jarang banget sih ada yang pakai sum of the years ya. Nggak tahu kalau di Jakarta atau di mana ya, kota besar. Kalau di Batam sendiri sih jarang. Biasa dua metode yang dipakai, yaitu straight line, kalau nggak double declining. Karena biasa kita ngikut pajak sih, karena pajak cuma mengakui dua metode. Maksudnya mengakui itu dalam fiskal cuma bisa dua metode. Jadi dalam untuk laporan perhitungan pajak itu cuma boleh mengakui dua metode. Tapi nanti kalau di akuntansinya sah saja mau pakai sum of the years ya nggak apa-apa. Cuma nanti harus dilakukan koreksi fiskal. Nah itu yang kadang para akuntan ribet ya. Jadi langsung disamakan aja lah dengan pajak. Jadi nggak perlu ada rekonsiliasi fiskal gitu. Oke, kalau declining, declining ini mirip kayak straight line, tapi dia rate-nya double. Jadi ini rate-nya 28,57 dapat dari mana? Rate dapat dari dua kalinya yang punya straight line. Ya, dua kalinya. Makanya disebut double. Jadi ini contohnya ini, itu 1/7. Jadi simpelnya gitu, 1/7 kali 2. Ya, tinggal kalian kali. Cuma bedanya di sini, yang membedakan declining balance dengan metode yang lain adalah nilai residunya. Nilai residunya tidak dikurangi. Jadi di sini depreciable cost-nya kalian lihat kan sama nih dengan harga perolehan. Jadi dia tidak 89 ini dikurangi 5.000 dulu, enggak. Tapi nanti di akhir. Ya. Ini kalian di sini kalau pakai rumus depreciation nanti 2814. Tapi kalau dia 2814 padahal ini umur manfaatnya udah 7 tahun habis, nanti nilai residualnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan yaitu 5.000. Jadi dia push paksa ini jadi 4850. Nah, jadi ini
sisanya 9850. Gimana nih untuk yang tahun terakhir, 5 bulan terakhir? Langsung dibuat. Jadi ini kurang 5.000. 4850. Supaya hasil akhirnya atau NBV-nya menjadi 5.000. Ingat ya, hasil akhirnya. Jadi bukan 5.000 yang kalian buat di sini. Ya, ingat yang kayak allowance itu loh. Ya, jurnalnya menyesuaikan supaya allowance di akhir tahun menjadi sesuai dengan perhitungan. Bukan hasil perhitungannya yang di jurnal. Ya, jangan sampai lupa. Ya, harusnya nggak sulit kayak gitu ya untuk merefresh kembali metode-metode depresiasi dan cara perhitungan. Jadi ini jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke. Ya, sekarang kita lanjut impairment. Oke, impairment. Oke. Oke, impairment. Nah, kita masuk impairment. Nah, ini memang agak berbeda ya dari ini mungkin yang ini hal barunya ya di dalam akuntansi keuangan menengah. Bentar ya. Oke, coba saya ambil satu laporan keuangan. Oke, saya ambil satu ya, Astra contohnya yang paling simpel. Oke, ini. Nih, jadi impairment ini bahkan di laporan keuangan itu dicantumkan juga. Oke. Hmm, oke. Kita bisa lihat ya di sini contoh Astra, Astra Internasional. Ya, Astra Internasional ini salah satu produknya itu kalian tahu ya, kayak Daihatsu, itu kan Astra. eh Astra Agro Lestari yang kelapa sawit juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, dia kan masuk ke kategori aset tidak lancar. Nah, ini saya videoin sedikit. Di sini ada, nah ini dia aset tetap materi kita ya. Aset tetap. Nah, kalian bisa lihat aset tetap ini memang cukup besar porsinya ya, besar angkanya karena juga aset tetap kan. Aset tetap itu mesin, traktornya lah, segala macam itu kan mahal. Jadi pasti signifikan dia di dalam aset. Ya, jadi total aset 367.000, berarti sekitar inilah ya, bisa dibilang 55, ini 15% lebih itu aset tetap doang. Ya, sekian banyak aset ya, itu 15% lebih, 16% hampir itu cuma aset tetap saja. Nah, di sini kita bisa lihat di catatan 15 ya. Jadi biasa cepat kalian kontrol F 15 titik aset tetap. Nah, oke. Daripada kalian cari satu-satu ke bawah kan. Nah, di sini nih, nih ya. Nah, di sini baru dijelaskan ini fixed asset list-nya ini. Ini pun bukan fixed asset list yang detail, cuma yang summary. Jadi ada tanah, bangunan, mesin. Nah, sebenarnya kan dalamnya kan banyak lagi kan. Mesin itu ada mesin apa segalanya. Ya, aset dalam penyelesaian. Nah, ini yang kemarin kita bahas sedikit ya, construction in progress di video pertama. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia akan sebutkan seperti ini. Oke, kalian bisa lihat.
Tidak ada perbedaan signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah. Oke, jadi dia kasih tahu nih kan dia tidak pakai metode revaluasi. Jadi tanah itu kan mengalami, kalian tahu lah ya, apa harga tanah dulu sama sekarang kan beda, sekarang jadi makin besar ya. Em, nah ini nih, nah ini. Hmm. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai aset tersebut mencukupi. Jadi di sini manajemen is of the view that the provision of impairment, nah ini yang mau kita bahas, is sufficient. Jadi yang namanya aset tetap ya, mesin apa itu semua bisa mengalami penurunan sama seperti eh, persediaan gitu. Jadi kita nggak mau manfaat ekonomi dari aset tetap ini ya itu sudah tidak itu jangan sampai lebih kecil ya daripada nilai bukunya. Jadi yang kita catat di neraca itu kan nilai bukunya tuh. Ya, jangan sampai manfaat daripada aset ini tidak sama atau bahkan lebih kecil dari net book value. Jadi yang nggak boleh. Pada dasarnya kan harusnya lebih besar. Nah, atau misalnya aset tetap kita mengalami jatuh misalnya pas dibawa ya, atau ada kebakaran atau segala macam, kan otomatis nilainya turun. Performa asetnya juga turun. Nilai ini kan kayak performa asetnya turun kan tercermin dalam nilai asetnya tersebut, harga mesinnya itu atau aset tetap tersebut kan jadi turun juga gitu. Ini contoh dia memakai asuransi risiko kebakaran, jadi asuransi kebakaran ya. Hmm. Ini kalau misalnya rawan kebakaran gitu, jadi dia melakukan yang namanya pencegahan. Tapi yang lebih sulit itu misalnya kayak kita menentukan impairment ini yang tadi, apakah manfaat dari aset ini sudah lebih rendah dari nilai tercatat yang nggak boleh. Sama kayak persediaan, ingat ya, jangan sampai nilai cost persediaan kita yang nanti kita masukkan ke neraca itu lebih kecil dari nilai jual. Cuma di aset tetap ini kan dia tidak dijual karena digunakan untuk operasional. Jadi jangan sampai nilai wajarnya ini atau nilai recovery amount-nya ini lebih kecil daripada nilai book value. Ya, karena ingat tadi konsepnya, tidak boleh overstated aset. Tidak boleh aset itu nampak wow besar, ternyata isinya tidak sebagus itu ternyata. Ya, kenyataan. Oke, sedikit ini biar kalian nampak juga bentuknya gimana sih penyajiannya ya. Kalian bisa lihat di laporan keuangan TBK banyak banget. Ambil aja salah satu boleh. Mau lihat dari berbagai jenis industri juga boleh. Jadi lihat dari laporan keuangan TBK tersebut ya. Oke, oke, recognizing impairment. A long-lived tangible asset is impaired when a company is not able to recover the asset tadi ya, carrying amount either through using it or by selling it. Jadi simpelnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya nih saya punya HP ya, HP ya, HP ini Oppo Find N3 ya, foldable, bisa di Kak. Nah, ini pas itu saya beli nggak salah 28 juta ya. Sekarang harganya lebih murah 20. Nah, sebenarnya kan ini mengalami impairment atau enggak, secara nilai jual mengalami impairment. Karena saya ini beli di April tahun lalu, saya ingat pas Lebaran, sekarang baru masuk puasa ya, itu nilainya udah turun harga jualnya. Dari 28, itu sebenarnya dapat diskon ya, aslinya kan 30 ke 20, berarti udah turun sepertiga. Jadi sebenarnya ini nilainya, kalau saya buat pencatatan pembukuan, ini harusnya sudah di impairment. Tapi lihat lagi, dia kan bisa dua. Ya, either through using it or by selling it. Mungkin by selling iya sih. Tapi kalau by using saya rasa masih oke. Karena saya cukup terbantu ya dengan adanya foldable, bisa multitask sampai 3 apps gitu kan. Saya rasa cukup masih oke. Gitu. Nah, jadi memang ini ada ranah judgment atau personal judgment dari akuntannya ya, dari auditornya juga kalau diaudit apakah suatu aset ini sudah impact atau belum.
Nah, tapi di sini kita bisa lihat, yang penting carrying amount-nya atau nilai, simpelnya nilai useful daripada aset ini, ya, jangan sampai lebih kecil dari NBV. Ya. Yang sampai lebih kecil dari net book value. Karena net book value itu kan yang kita tampilkan di neraca, nilai aset tetap kita. On a annual basis, companies review the asset for indicators sample. Jadi setiap pelaporan sama kayak persediaan NRV dilakukan setiap tahun. Apakah ada impairment atau enggak? Kalau nggak ada, nanti biasa di catatan atas laporan keuangan ditulis kayak tadi, manajemen berpendapat bahwa tidak ada impairment atau melakukan pencadangan sudah cukup. Gitu. Ya. Jadi tadi recovery amount itu bahasa ininya adalah cash generating ability. Kenapa disebut cash generating ability? Ya simpelnya misalnya kayak mesin, dia kan tujuannya untuk memproduksi barang sehingga bisa dijual. Kalau dijual jadi sales, dapat duit. Nah, jadi cash generating ability-nya jangan sampai turun dari nilai book value kita. Kalau turun gimana kok? Ya sudah, berarti harus di impairment atau dilakukan penurunan nilai sama kayak NRV itu. Jadi dari nilai cost kita turunkan sampai nilai NRV. Berarti kalau impairment dari nilai NBV kita turunkan sampai ke recovery amount, ya, atau recovery carrying amount biasa bahasanya, ya. Jadi semoga jelas, walaupun mungkin kalian nggak terbiasa ya dengar, tapi seperti itu. Kan saya udah bilang AKM intermediate itu jauh lebih dalam, jadi kupas lebih dalam, bedah lebih detail. Ya, semuanya satu tujuan supaya kualitas laporan keuangannya jadi lebih baik, pembaca tidak sesat, ya. Paling anti itu asetnya besar, ternyata useful-nya, ya, dia punya cash generating ability-nya tidak sesuai. Oke, jadi impairment test must be conduct carrying amount compared to recoverable amount. Jadi carrying amount itu, apa sih carrying amount itu sebenarnya simpelnya bisa dibilang NBV juga, net book value. Jadi, tapi dia lebih luas sih, net book value dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Jadi accumulated impairment, nah itu namanya carrying amount, ya, nilai yang dibawa. Compared to recoverable amount. Nah, recoverable amount yang tadi ya diuji pakai cash generating ability. Yang mana lebih tinggi? Apakah fair value less cost to sell atau value in use? Nah, jadi apakah kayak contoh HP tadi, apakah dari harganya, harga fair value-nya ini less cost to sell, harusnya nggak ini ya, kayaknya udah agak familiar ya, less cost to sell itu kayak NRV. Jadi mirip lah sebenarnya, yang ini nih mirip NRV, net realizable value, atau value in use. Jadi apakah nilainya masih oke, diukur dari dua. Nah, oke, coba kita lihat contoh ya. Mungkin udah mulai-mulai agak bingung, nggak apa-apa. Coba diulang lagi videonya, atau dicatat nanti ditanya minggu depan. Assume that Cruise SA perform an impairment test for its equipment. Oke, dia melakukan uji penurunan nilai, impairment ya. Impairment, jadi penurunan nilai bahasa Indonesianya. PSAK 46 kalau nggak salah ya. PSAK penurunan nilai. Kalau nggak salah PSAK 48, 46 itu pajak penghasilan. Penurunan nilai aset. Yaitu diatur di situ. Nah, di sini kita bisa lihat the carrying amount itu 200.000. Biasanya carrying amount itu simpelnya kalau dalam soal itu net book value-nya. Jadi kalau kalian nggak dikasih tahu nilai carrying amount, tapi kalian dikasih tahu cost sama accumulated depreciation per akhir tahun itu, berarti itulah carrying amount atau net book value-nya. Ya, jadi jangan bingung. Its fair value less cost to sell is 150.000. And its value in use is 205.000. Nah, ini nih, ini contohnya mirip banget sama kayak HP saya ini ya. Dia harga jualnya udah lebih turun ini. Ya, udah jauh. Nah, jadi kan 200.000 ini dibandingkan sama 205. Jadi kalau ada fair value less cost to sell 180, tapi nilai dari penggunaannya masih 205.000. Jadi istilahnya aset ini kalau digunakan masih oke nih. Nah,
Jadi kayak gini kan jangan kalian jual asetnya ya kan, udah jelas harganya turun. Jadi dipakai aja gitu, value in use. Ini recoverable amount, jadi tidak perlu dilakukan impairment. Jadi ini mirip kayak NRV ya. Cuma NRV kan tidak ada apa namanya, dia kan cost versus NRV. Kalau ini kan dari cost atau istilahnya carrying amount ini kita compare sama recoverable amount, di mana recoverable amount itu pilih. Jadi kan istilahnya aset itu, dia kan aset tetap itu bisa, kalau kita mau disposal kan bisa digunakan aja, aset itu kan bisa digunakan terus atau dijual. Jadi makanya konsepnya dia ngukur dari dua ini, apakah nilai aset ini masih, apakah ada penurunan nilai atau tidak dari situ. Ya, ya gimana kalau seperti ini? Nah, kali ini recoverable amount-nya, kalau fair value less cost to sell itu 180, tapi kalau value initial lebih turun ya, 175. Berarti kita tetap ambil yang tertinggi 180, berarti selisihnya adalah impairment. Berarti impairment-nya dalam hal ini 20. Berarti kita catat loss on impairment on accumulated depreciation equipment. Nah, ini catatnya ke accumulated depreciation, tapi kita boleh juga catat ke accumulated impairment. Jadi terpisah antara depreciation sama impairment. Boleh, tidak ada masalah. Kalau saya sih lebih cenderung seperti ini. Jadi terpisah mana yang depreciation, mana impairment. Karena ingat, kalau di metode revaluasi nanti, impairment ini akan dibawa lagi. Jadi alangkah baiknya kalau akunnya itu kita pisah, pakai yang impairment. Jadi jelas, ya. Tapi kalau di penjelasan seperti ini ya nggak apa-apa. Ya, saya kasih added value. Alangkah baiknya dipisah ya, supaya lebih ini. Oke, harusnya nggak sulit ya. Sebenarnya karena yang sulit itu kalau di praktik adalah menentukan ini berapa recoverable amount ini yang sulit. Apalagi yang kayak cost to sell ini, fair value less cost to sell ini kan kadang nggak semua jenis barang itu ada nilai wajarnya ya, nggak ada pasarnya untuk tahu berapa nilai wajarnya. Sebenarnya itu yang lebih sulit ya. Oke, itu untuk impairment. Nanti kita ada latihan soal ya supaya lebih ini. Tapi di sini hmm, nanti kita lanjut ya di evaluation. Jadi di impairment ini bisa jadi kalau misalnya tahun ini ada impairment, loss of impairment, lalu di tahun depan ternyata naik ya nilai recoverable amount-nya, dia bisa dilakukan namanya reversal of impairment loss. Nah, ini mirip kayak di account receivable itu. Jadi kan bisa kan jurnalnya allowance pada bad debt karena nilai allowance-nya lebih turun daripada nilai allowance yang tersisa. Nah, itu bisa ya. Sehingga nanti kayak gini nih dibalik. Accumulated depreciation equipment. Nah, ini kan akun ini nih. Akun yang kreditnya nih. Kan accumulated depreciation kan jadi masuk klasifikasi aset neraca. Dia dibawa terus akun real. Sedangkan loss on impairment kan masuk ke laba rugi, akun nominal. Akun laba rugi kan ditutup. Ingat ya, jurnal penutup. Jadi accumulated depreciation yang kita debit, kurangin. Nah, pada recovery of impairment loss. Jadi recovery of impairment loss itu sebenarnya adalah akun loss on impairment tapi yang sebelah kredit. Ya. Jadi recovery of impairment loss juga masuk ke dalam sisi revenue, ada revenue, pendapatan lain-lain. Jadi ini menambah laba. Ya, menambah laba. CGU. Oke, tangkap dulu. Kalau depletion ini mirip kayak yang unit product, tapi ini untuk natural resource. Jadi kayak tambang, ya, bang, emas, oil and gas. Nah itu kan ada cadangannya. Cadangannya ini kalau berkurang atau kita pakai itu dinamakan depletion, bukan depresiasi tapi depletion. Ya. Jadi proses of allocating the cost of mineral resources itu depletion. Kalau proses of allocating the cost of tangible asset itu depreciation. Kalau intangible asset berarti amortization. Oke, ini nggak terlalu bahas, kurang lebih sebenarnya sama kalau kalian udah paham yang di atas ya.
Ini kalau misalnya kalian kerja di Freeport, jadi akuntannya harus nih dalam regulation ya. Oke. Nah, sekarang revaluation. Nah, ini dia revaluation. Revaluasi. Nah, jadi revaluasi ini ada berkaitan sama impairment juga. Tapi gini, jadi kita bisa pakai metode revaluasi untuk namanya juga revaluasi, revaluasi. Jadi kita tinjau kembali, dievaluasi aset kita ini nilainya sekarang berapa, nilai wajar. Jadi pada saat kita nyatat eh, pembelian aset misalnya, kan itu secara harga perolehan. Tapi kan ada aset-aset ya, bangunan atau tanah gitu yang dia itu malah setiap tahun makin nambah. Nah, kita tahu lah kayak tanah, rumah ya, rumah di daerah tertentu, kayak rumah di daerah Batam Center mungkin, atau di Jakarta tuh kayak di daerah-daerah pusatnya gitu ya. Itu kan makin mahal. Atau kalau di Amerika kayak Manhattan, ya itu kan makin lama makin mahal, bukannya makin murah. Jadi di situ perusahaan bisa aja pakai metode revaluasi sama kayak yang tadi yang kita lihat di laporan keuangan Astra tadi kan. Tanahnya itu dulu harganya sekian, tapi sekarang udah makin tinggi. Nah, dia mau catat kenaikan harga tanah ini karena inflasi dan lain-lain ini. Karena kan memang harganya makin naik kan, karena kelangkaan dan lain-lain. Ini dia mau refleksikan ini ke dalam laporan keuangan. Jadi di neraca nanti, misalnya dia dulu beli tanah harganya 1 juta, sekarang udah 1 M. Dia mau harga tanah di dalam neracanya itu jadi 1 M. Nah, berarti dia harus melakukan namanya revaluasi. Ya, jadi revaluasi ini biasanya kita bisa pakai KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, untuk dinilai berapa nilai asetnya sekarang. Kalau tidak ada pasar yang mendukung, ya tidak ada nilai pasar terbuka untuk tahu berapa nilainya. Ya, jadi ini contoh land. Ya, land ini paling sering. Tapi kalau di Batam kita tidak memiliki tanah ya, karena kita secara secara tidak langsung, bahasa simpelnya itu kita nyewa tanah sama BP Batam. Makanya ada WTO, uang wajib tahunan untuk kita bayar sebenarnya sewa. Jadi rumahnya itu milik kita, tanahnya milik Kota Batam, milik BP Batam yang mengelola. Gitu. Jadi kalian jangan bingung kalau di Jakarta sana ya, kalau beli rumah tanahnya dapat SHM, jadinya sertifikat hak milik. Tapi kalau kayak di Batam, kalau kalian tahu, jadi notaris atau yang ada handle hutang bank misal untuk pengajuan itu, kita sertifikat hak guna bangunan. Ya, intermezzo sedikit supaya tahu. Nah, di sini assume that Unilever Group purchase land. Oke, dia beli di 1 Januari 2019, harganya 400.000. Dia decide untuk report the land at fair value in subsequent period. Oke, jadi dia akhirnya di tahun itu juga dia memutuskan untuk pakai metode fair value. Jadi dia pakai fair value, dia tidak mau mencatat asetnya nanti, dia tidak mau menyajikan di laporan keuangan secara nilai cost, tapi nilai fair value, revaluation ya. Nah, pas di appraisal ya, ditaksirkan oleh yang naksir bukan bukan kita ya, perusahaan sendiri, tapi ada badan independennya, misalnya kayak KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik ya. Nanti dia buat report, nanti dia kan akan mempertimbangkan banyak hal, misalnya kayak tanah, oh dia dekat top 100 misalnya, itu kan harga tanahnya lumayan pasti mahal. Dekat kampus, dekat UIB, kayak ruko-ruko di taman kota kan lumayan mahal itu. Rumah di taman kota juga mahal. Kenapa? Karena dekat kampus, dekat akses jalan yang bagus misalnya gitu. Terus tapi kalau misalnya rumah atau tanahnya dekat kuburan misalnya, atau agak-agak pinggir kota, kan harganya juga lebih turun seperti itu. Ya, pertimbangan-pertimbangan itu nanti teman-teman di KJPP ya, independen, yang bisa nilai, yang bisa menaksir berapa harga wajar daripada tanah ini. Oke. Nah, karena dia naik jadi 520, maka dia mengalami kenaikan 120.000. Nah, kalau land atau tanah, nah itu dia tidak didepresiasi. Nah, dia tidak didepresiasi, jadi dia tidak ada accumulated depreciation land. Ya,
Maka kalau kenapa dia tidak depresiasi nanti mungkin tetap muka kita bahas. Kalau kalian ingat, tanya ya. Kalau nggak ada nanya, berarti saya nggak jelasin. Kalian tanya, nanti saya jelasin kenapa land tidak didepresiasi. Tapi secara teori tidak depresiasi, maka dia tidak ada cumulative depreciation, otomatis net book value dari land adalah harga perolehannya, cost. Jadi awalnya kan 400, supaya jadi 520 kan kita tambah 120. Maka kita catat land pada unrealized gain on revaluation. Ya. Nah, di sini landnya kan jadinya dari 400 nambah 120 menjadi 520 kan. Nah, kreditnya unrealized gain ini, nah ini kenapa disebut unrealized? Nah, bukan realized. Nah, kalau realized pas dijual jadi realized. Tapi karena ini cuma perhitungan, ya, untuk di laporan, makanya masih unrealized, yang belum terrealisasi. Kan memang nggak dijual, kan? Untungannya kan belum ada. Tanahnya masih kita pakai, makanya disebut unrealized. Nah, tapi unrealized ini dia bukan masuk ke dalam akun revenue atau ada revenue, enggak. Jadi dia tidak masuk ke laba rugi. Ini lucunya. Tapi dia masuk ke namanya other comprehensive income. Nah, ini barang baru nih. Apa nih jenis baru nih? OCI. Nah, disebutannya AOCI atau OCI, other comprehensive income. Ini ya is reported as accumulated other comprehensive income in statement of financial position in the equity section. Jadi walaupun namanya apa tadi? Walaupun namanya gain, tapi dia tidak masuk ke laba rugi. Dia langsung masuk ke statement of financial position, yaitu neraca, ya, laporan posisi keuangan di sisi ekuitas. Jadi ini dia nggak masuk ke laba rugi, tapi namanya masuk ke OCI, ekuitas bagian klasifikasi OCI. Jadi dia tidak lewat laba rugi, dia langsung ke ekuitas. Ya, ekuitas itu apa? Ekuitas adalah hak residual pemilik. Jadi aset dikurangin liability itu kan equity, itu adalah bagian dari si pemilik. Dia langsung masuk ke situ. Kenapa nggak boleh masuk laba rugi? Kok ya iya, karena laba rugi kalau seandainya direvaluasi masuk ke laba ruginya jadi naik. Padahal bukan dari hasil usaha, tapi ini cuma hasil dari revaluasi. Nah, jadi ini uniknya akuntansi. Dia tidak bisa sembarangan. Oh, ada orang punya ide. Kita revaluasi aja biar naik aset kita, biar naik labanya. Enggak boleh. Di aset iya benar, nanti dijelaskan lagi di catatan. Tapi di laba ruginya nggak boleh. Jadi dia langsung ke ekuitas. Nah, itu canggihnya gitu. Jadi pembaca laporan keuangan tahu bahwa ada kenaikan aset, tapi ini bukan dari penjualan atau apa hasil usaha, tapi ini karena kenaikan nilai aset tetap. Mereka revaluasi. Gitu. Jadi jelas. Jadi pembaca laporan keuangan nggak lihat, wah nambah laba kita 120.000 kan enggak. Dia bisa tahu bahwa ini hasil dari revaluasi aset. Nah, revaluasi ini sendiri kan tidak selalu increase. Bisa jadi tahun depan dia turun. Kayak misalnya pas COVID, semua harga bangunan turun. Ya, banyak yang mau jual, nggak laku. Orang nggak bisa beli. Ya, karena usaha pada kata-kata lesu, ya, nggak ada pendapatan yang signifikan, sehingga orang nggak bisa beli bangunan, nggak bisa beli tanah. Akibatnya apa? Ya, harganya jatuh. Ya, hukum penawaran dan permintaan, hukum klasik ekonomi, jangan lupa. Jadi seperti itu. Ya, semoga jelas. Oke. Nah, ini. Nah, kalau misalnya tanah itu enak karena dia tidak depresiasi. Tapi kalau kita punya aset yang dia itu terdepresiasi, nah itu dia yang nanti ribet karena kan nanti uh, nilai dia yang baru, nilai aset tetap yang baru kan udah bukan yang lama karena udah ditambah kayak tadi kan udah ditambah 120. Nah, terus depresiasinya berubah, lalu gimana? Nah, ini dia yang agak harus hati-hati. Oke, kita lihat dulu deh, kalau untuk aset yang tidak didepresiasi, seandainya dia mengalami penurunan gimana? Jadi ini contoh ya, dia mengalami penurunan. Oke, dari awalnya 520, ini ya, 520.000, menjadi 380. Berarti kan mengalami penurunan sebesar berapa nih? 140.000. Nah, berarti gimana nih? Kan terjadi penurunan, padahal kemarin naik 120. Nah, ini dia. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ini.
Oke, ingat kita kan sudah pernah catat unrealized gain ini, ya. Kita udah pernah catat unrealized gain nih sebesar 120.000. Nah, kalau kalian kalau direvaluasi tahun keduanya ternyata turun, berarti kita habiskan dulu semua unrealized gain. Jadi istilahnya kita punya cadangan 120 kalau terjadi penurunan. Jadi kayak ini contoh mengalami penurunan sebesar berapa nih? 140.000. Dari 520 turun. Nah, ini mungkin karena COVID ya, kan 2020 COVID ya. Jadi nilai tanahnya turun. Gimana nih? Nah, maka yang tadi unrealized gain-nya di kredit 120, oke, jadinya kita debit kan. Karena dia mengalami penurunan 140, ya. Tapi kan ini cuma 120, sisanya gimana? Nah, sisanya yang 20.000, karena turun 140, 120-nya dari unrealized gain, 20.000-nya kita catat ke loss on impairment. Ya, baru pada land. Jadi landnya 520 kurang 140 menjadi 380. Sulit ya. Kalau misalnya dia cuma penurunannya 100.000, berarti kayak gini doang. Ya, ininya nggak usah. Karena analisa gainnya masih ada, malah masih sisa 20. Ya, tapi karena dia ini lebih 140, berarti 120-nya dihabiskan semua. Kalau masih kurang, masukkan ke loss on impairment. Ya, kalau saya nggak sulit, udah mulai terbentuk ininya, skema-skemanya ya. Terus gimana? Ternyata dia naik lagi. Nah, ya, namanya juga evaluasi kan. Harga naik turun, wajar sekali dalam ekonomi atau nilai aset tuh wajar sekali bisa naik turun, bisa naik turun. Jadi di sini Unilever's Land naik lagi nih menjadi 415.000. Oke. Ingat tadi awalnya 380 ya. Nah, enaknya kalau aset kayak land atau yang tidak depreciable ini kita nggak ribet sama penyusutan atau depresiasi. Makanya ini simple, kelihatannya simple. Tapi nanti kalau kayak kita udah ngomong mesin atau bangunan yang didepresiasi, nah itu yang agak ribet. Tapi nggak apa-apa satu-satu. Nah ini berarti kan naik lagi nih menjadi 415. Berarti naik lagi dari 380 ke 415, 35.000. Maka kalau seperti ini kan unrealized gain sudah habis. Ada loss of impairment. Mirip kayak yang impairment, jadi yang loss of impairment di recovery dulu. Ya, jadi ini 20, kan loss of impairment-nya 20 dapat dari mana koinnya? Ya, 20 ini di tahun berikutnya kita recovery dulu. Jadi kita catat di kredit recovery of impairment loss. Jadi tahun lalu loss, tahun ini recovery habis. Sisanya, kan ini kan kenaikannya kan 35. 20 sudah recovery loss of impairment, berarti sisanya 15.000. Nah, 15.000-nya kembalikan ke unrealized gain on revaluation land. Jadi unrealized gain kita yang awalnya cepet 20, ya, ini. Habis itu berkurang karena turun, habis, lalu nongol lagi 15.000 gitu. Jadi dia bisa naik turun debit kredit nggak masalah. Ya, landnya 35. Jadi itu beauty of journal, nanti landnya akibatnya menjadi 415 setelah jurnal. Gitu. Jadi gitu terus. Kalau misalnya ini nanti naik lagi, catat unrealized gain. Nanti turun, kurangin unrealized gain. Kalau misalnya penurunannya jauh melebihi 15.000 ini nanti berarti catat ke loss of impairment. Ya, loss on impairment kayak gini. Itu terus, gitu terus, gitu terus. Ya, harusnya nggak sulit. Nanti sampai di 2022 dijual 415.000, ya udah cash pada land. Karena kan nilai ini kita udah 415 sudah sesuai dengan revaluation. Jadi harga jualnya kan yang ngikutin harga wajar kan, harga wajarnya 415, jadi udah habis. Tapi kalau misalnya harganya misalnya 420, berarti nanti kita catat loh unrealized gain. Ya, unrealized gain-nya itu bukan yang ini, tapi unrealized gain on sales on land. Ya, kita apa namanya? Catat sebagai keuntungan karena kita berhasil menjual lebih dari nilai aset kita. Nah, tapi jangan lupa
Nah, ini ya yang depreciable asset. Nanti kita mungkin di video satu lagi karena udah kepanjangan. Nah, ini. Nah, recovery of impairment loss 20.000. Ingat ya, yang loss on impairment sama recovery itu kan masuk ke laporan laba rugi. Ya, beda sama unrealized gain ini, dia ke OCI, Other Comprehensive Income, hati-hati. Ya, makanya di sini retained earning minus 20 yang kemarin bertambah lagi 20 karena ada penambahan laba dari recovery of impairment loss. Ya. Oke, since the land is sold, Unilever has the option to transfer accumulated other compensation to retained earning. Nah, ini. Jadi tadi kan kita masih ada sisa saldo unrealized gain 15.000 ya. Unrealized gain ini kan merupakan AOC, nanti dimasukkan ke dalam accumulated other comprehensive income. Nah, ini karena barangnya sudah terjual, maka dia harus kita hapus. Hapus langsung masuk ke retained earning. Nah, retained earning itu kan laba ditahan. Jadi istilahnya dari yang cuma di atas kertas, nah, kan, menjadi real, masuk ke retained earning. Ingat ya, kalau udah masuk retained earning, dividen ambilnya dari mana? Dari laba ditahan kan. Jadi sudah 15.000 ini sudah jadi kontribusi untuk kalau mau bagi dividen. Nah, itu bedanya. Kalau masih di accumulated AOC, ya, masih masuk AOC, ya kan belum boleh dibagikan sebagai dividen. Nah, jadi ya ingat itu, ada kepentingannya. Nah, ini karena barangnya sudah, landnya sudah terjual, maka accumulated other comprehensive income-nya harus ditutup. Ya, ini 15.000 ini tadi ya, ditutup debit pada retained earning. Saya lagi tidak boleh pada sales atau pada other income ya, nggak boleh karena nanti melewatin laba rugi, nanti sesat pembaca. Jadi dia langsung ke retained earning. Jadi ini boleh langsung masuk ke retained earning. Oke? Oke, kita akan bahas di satu video lagi untuk yang depreciable asset. Nah, yang ini yang agak lebih sulit ya. Oke, semoga jelas. Kalau nggak jelas diputar lagi ya. Nah, nanti bisa ini juga tanya, catat. Ya, memang agak sedikit ribet. Tapi sudah saya kasih tahu dari awal kan, memang ini akan lebih detail, dibedah lebih dalam ya. Oke, terima kasih semuanya.